mempersembahkan program Santapan Rohani. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Judul renungan kali ini, harga yang harus. Karya-karya seni Michelangelo mengeksplorasi banyak segi kehidupan Yesus. Tetapi salah satu karyanya yang paling mengharukan datang dari salah satu yang paling sederhana. Pada dekade 1540-an, Michelangelo membuat sketsa Pieta, yaitu gambar ibu Yesus memangku tubuh Kristus yang sudah mati, untuk sahabatnya Vittoria Colonna. Gambar yang dibuat dengan kapur itu melukiskan Maria yang menengadah ke langit sambil memangku tubuh sang putra yang sudah kaku. Menjulang di belakang Maria ada sebuah salib yang pada palangnya tercantum kata-kata dari sajak berjudul Paradise atau Firdaus, karya Dante. Tidak terpikirkan oleh mereka harga darah yang tertumpah. Maksud Michelangelo sangat tegas. Ketika kita merenungkan kematian Kristus, kita juga harus memikirkan besarnya harga yang telah Dia bayar. Harga yang dibayar oleh Kristus tercakup di dalam ucapannya sesaat sebelum Dia mati. Sudah selesai. Istilah "sudah selesai" atau dalam bahasa aslinya tetelestai bisa berarti suatu utang sudah dibayar lunas, suatu tugas sudah tuntas dikerjakan, sebuah korban telah dipersembahkan, atau sebuah mahakarya sudah rampung. Setiap pengertian tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan karya Tuhan Yesus bagi kita di kayu salib. Mungkin karena itulah Rasul Paulus menulis, "Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia." Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Kerelaan Yesus Kristus untuk mati menggantikan kita menjadi bukti abadi betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Ketika kita merenungkan besarnya harga yang telah Dia bayar, kiranya kita juga memuji cinta kasih-Nya dan bersyukur untuk pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana setiap pengertian tetelestai dapat menjelaskan karya Tuhan Yesus di kayu salib dan apa yang digenapi olehnya. Bagaimana pengaruh setiap pengertian itu bagi Anda sendiri? Ya Bapa, ketika aku mengingat pengorbanan yang Tuhan Yesus perbuat bagiku, aku merasa tak layak, dan sekaligus sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib.